Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumi fi darin amin. Wal maqalah asadisa asrata, makalah yang ke-16 An Abi Sulaiman Ad-Darani, diriwayatkan daripada Syekh Abi Sulaiman Ad-Darani, namanya adalah Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu. Wa Darani dan utai Darani, qaryah itu satu desa, min qura Dimsik, daripada kampung atau desa Dimsik di Syria. Mata meninggal siapa Syekh sana khamsa asrata pada tahun 15 wami'atain dan 200. Jadi meninggalnya beliau pada 215 Hijriah. Sekarang sudah berapa? Berarti sudah lama. Anau sesungguhnya Syekh Ibrahim Sulaiman Ad-Darani ini qala berkata siapa Syekh fil munajat, di dalam munajatnya beliau. Jadi orang itu harus punya munajat ya. Kalian semuanya itu harus punya munajat, doa-doa yang terus menerus kamu panjatkan kepada Allah, terus menerus, habis sholat dibaca, tengah malam dibaca gitu ya. Ma'allahi beserta Allah Ta'ala marullah. Ilahi wahai Tuhanku, la in talabtani, jika mencari menuntut siapa Tuhan ini kepada saya, jika menuntut siapa Tuhan ini kepada saya bidzanbi, dengan dosa-dosa saya, la tulubanna, tentu akan menuntut siapa saya, akan mencari siapa saya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bi'afika, dengan ampunanmu ya Allah. Li'anna maghfirataka, karena sesungguhnya ampunanmu ya Allah, ausa, itu lebih luas, min dunubi, daripada dosa-dosa saya. Walain talabtani, dan jika menuntut siapa Tuhan ini kepada saya, bibukhli, dengan kebakilan saya, biman il wajib, kita ini termasuk orang-orang bakil, ngaku kita ini orang-orang bakil kepada Allah. Kebakilan kita itu apa? Biman il wajib, dengan mencegah perkara-perkara wajib. Kita ini enggan untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah Sang Maha Pencipta itu. Kita ini bakhil sama Allah, sholatnya dibikin pendek-pendek ya, sholatnya dibikin terlambat-terlambat, bahkan ada yang ditinggal-tinggal, bahkan ada yang bolong-bolong. Ini kita bakhil sama Allah, padahal Allah Maha Dermawan kepada kita. Allah memberikan semuanya untuk kita ya. Kita tidak ada yang bayar. Ikan di lautan siapa yang bikin? Allah. Siapa yang merawat? Allah. Kita tinggal menikmati, tidak pernah bayar sama Allah. Udara yang kita hirup miliknya siapa? Allah. Oksigen ini miliknya siapa? Allah. Pernah bayar kita kepada Allah? Seluruh tumbuh-tumbuhan ini yang ada di alam semesta yang kita makan, siapa yang menciptakan itu? Siapa yang merawat itu? Pernah bayar kita sama Allah? Tidak pernah bayar sama Allah. Kita ini bakhil sama Allah, sementara untuk melakukan yang diperintahkan Allah kita bakhil ya. Auman isail, atau mencegah, tidak mau memberikan kepada orang-orang yang meminta kepada kita, minta tolong kepada kita, minta bantuan kepada kita, memang dari perkara fadula yang telah mengutamakan, melebihkan perkara itu indi, di samping kita ya. Allah anugerahkan kepada kita, tapi kita enggan untuk memberikan kepada. La atlubanna, kalau kami dituntut atas kebakilan saya, memang kami bakhil ya Allah, kami la atlubanna, tentu akan mencari sungguh siapa kami kepada Tuhan, bisa khaika, dengan maha dermawanmu ya Allah, bisa khaika, maha dermawanmu ya Allah, bikaramika, artinya adalah dengan kemuliaanmu ya Allah. Walain adkhaltani, dan jika memasukkan siapa Tuhan ini kepada saya, annara, pada neraka, la ahbartu, maka tentu akan mengabarkan siapa saya, ahlan nari, pada ahli neraka, bi'anni, dengan sesungguhnya saya uhibbu, mencintai siapa saya kepada Tuhan. Nah ini Masya Allah, ini Syekh Sulaiman Ad-Darani itu senantiasa husnudzon sama Allah. Kita itu harus husnudzon sama Allah. Kita harus husnudzon sama Allah, baik sangka kita kepada Allah. Wal makalah sabi asrata, dan makalah yang ke-17 kil dikatakan
As'adun nasi utai keberuntungan untung-untungnya manusia, sangat beruntungnya manusia. Man itu seseorang, lahu itu bagiman kolbun utai hati, alimun yang alim, alimun yang alim. Jadi seseorang yang paling beruntung di muka bumi ini adalah orang yang dianugerahkan hatinya itu alim, bukan hati yang bodoh, hati yang bukan hati yang bodoh. Ya Allah, dengan sesungguhnya Allah Ta'ala malu Allah maha beserta Allah fi ayyi maudin bi annallaha ta'ala bi annallaha, dengan sesungguhnya Allah Ta'ala maha beserta man fi ayyi maudin, di mana-mananya tempat karena ada siapa man. Jadi maksudnya hati yang mengetahui alim itu adalah dirinya menyadari bahwa dirinya selalu dipantau oleh Allah. Kita ini selalu dipandang oleh Allah. Kita tidak pernah lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menyadari itu. Kalau kamu menyadari itu, kamu tidak akan maksiat di jalan Allah. Bagaimana kamu melakukan maksiat? Wong kamu selalu di hadapan Allah. Kamu merasa bahwa kamu sudah dipandang oleh Allah. Kamu jadi orang jahat. Orang jahat itu kalau di muka bumi yang ditakuti siapa? Yang ditakuti orang jahat itu siapa? Pak Puli. Orang jahat mau merampok, yang ditakuti siapa? Mau mencuri, yang ditakuti siapa? Melakukan kejahatan, siapa yang ditakuti? Kalau kamu merasa bahwa kamu dipantau oleh polisi, kamu masih melakukan kejahatan apa tidak? Orang yang melakukan kejahatan itu merasa aman dari pandangan polisi. Paham apa paham? Nah, itu hadirkan bahwa Allah itu lebih mengetahui, Allah itu maha tahu daripada polisi yang sangat banyak itu. Allah maha tahu. Maka oleh karena hadirkan dalam diri kita itu bahwa kita senantiasa dipandang oleh Allah Subhanahu. Ini pertama. Yang kedua adalah orang yang paling beruntung itu apa? Diberi wabadan sabirun, diberi anugerah badan yang sabar. Sabar atas apa? Alat taat wal marazi, atas taat dan berbagai macam balak musibah. Perhatikan di situ, alat taatnya atas taat kepada Allah. Taat itu perlu sabar. Taat itu perlu sabar. Kalau tidak sabar, tidak akan bisa. Sholat waktu subuh perlu sabar apa tidak? Aduh ngantuk, makanya perlu sabar ya. Orang yang diberikan sabar, badannya sabar untuk mengikuti perintah-perintah Allah, sabar atas balak musibah yang diberikan kepada kita dari Allah. Yang berikutnya lagi waqanaah, menerima ridho, rela bima dengan perkara filiati yang ada di dalam tangan kita. Ya, terima, kita dianugerahkan oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Min kismatillah, daripada pembagainya Allah Ta'ala malkallah. Wasukunil qalbi, artinya diberikan tenang hatinya. Inda adamil ma'lufat, ketika tidak mendapatkan perkara-perkara yang disenangi. Sabar. Saya ingin punya istana kayak Pak Presiden. Nggak usah mikir, rumahnya yang ada ini diterima dengan sebaik-baiknya. Paham ya? Kita dianugerahkan apa? Terima, syukur, alhamdulillah. Namanya itu kalau kamu dia berikan qanaah seperti ini, itulah orang yang paling beruntung. Orang yang paling beruntung tadi apa? As'adun nas, punya qalbun alim, badanun sabir. Yang ketiga apa? Punya qanaah bima fil yadi. Yang ketiga ridho atas apa yang ada di tangan kita. Wal maqalah saminata asrata, dan makalah yang ke-18. Wal maqalah saminata asrata, dan makalah yang ke-18. An Ibrahim An-Nakhai, daripada Syekh Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu. Innama halaka, sesungguhnya hancur siapa man seorang qablakum, dari sebelum kamu semuanya, minal umam, dari beberapa umat-umat, bisalah khisalin, dengan 3 beberapa macam. Pertama, bifudulil kalam, dengan berlebih-lebihan bicara. Orang jangan banyak bicara. Banyak bicara akan banyak salahnya. Jangan terlalu banyak bicara. Wahwa artinya perkara, wahwa dan utai kalam, fudulil kalam itu ma perkara la khaira, yang tidak ada kebaikan fi di dalam fid dini, di dalam agama, wa dunya, di dalam dunia. Bicara itu yang ada manfaatnya.
bicara ngalor ngidul, ngetan ngulon, kesana kemari, tidak ada manfaatnya. Hindari, jangan banyak bicara, ngerumpi, cerita apa, masalah kutu saja sehari semalam tidak selesai. Wah, kutu kamu itu banyak, tidak selesai sehari semalam. Apa manfaatnya? Ya, paham apa paham? Cerita yang tidak jelas, hindari. Bicara yang fokus, bicara yang ada manfaatnya. Paham ya? Paham? Yang berikutnya lagi apa? Kata beliau apa? Yang berikutnya lagi wa fudulil ta'am. Terlalu banyak makan. Terlalu banyak makan. Makanya kalian itu banyak atau sedikit? Malah makan kalian banyak atau sedikit? Sedikit. Tapi sedikit-sedikit makan, ya. Makanya sedikit tapi sedikit-sedikit pagi makan, sebentar lagi makan, siang makan, malam sedikit tapi sedikit-sedikit Masya Allah. Wa wadaya fadlul kalam ta'am ma perkara layak nih itu tulisannya itu bukan begitu ya. La yu'inuhu layak nih yang tidak ada manfaatnya kepada ta'am itu ala din atas agama. Karena orang kalau banyak makan males bangun malam. Makanya kalau bangun malam itu kalau malam jangan terlalu banyak makan. Makannya Masya Allah, sebelum maghrib makan, setelah maghrib makan, habis isya makan, makannya banyak ya, bagaimana malam bisa bangun? Bagaimana subuh aja masih ngolor, masih ngiler ya. Masya Allah. Wa fudulil manam yang berikutnya lagi terlalu banyak tidur, terlalu berlebihan dalam tidur. Wawa dan utawi fudulun ma'ana perkara la yang tidak bermanfaat atau manam kepada orang fitini di dalam agama. Wal maqalah atasya asrota dan makalah yang ke-19 an Yahya bin Mu'ad ar-Razi diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'ad ar-Razi al-wa'id utai orang yang memberi nasihat. Al-wa'id utai orang yang memberi nasihat ilahu itu bagi al-wa'id lesan utawi punya lesan firroja di dalam harapan mengharapkan rahmatnya Allah, firroja di dalam harapan rahmatnya Allah, khususon kelawan dengan khusus, khususon kelawan dengan khusus, wa kalamun dan punya bicara fil ma'rifah di dalam ma'rifat kepada Allah. Perhatikan di sini, jadi apa? Jadi orang yang suka memberi nasihat itu jangan hanya sekedar memberi nasihat itu tukang ngaji, seorang kiai, seorang ustadz itu harus mempunyai sifat yang pertama itu lisanun fir roja wa kalamun fil ma'rifah. Lisanun fir roja maksudnya lisan fir roja itu punya lesan yang dia itu punya harapan atas rahmatnya Allah, atau mungkin bahasa yang lain itu dia mempunyai pandangan kasih sayang, pandangan rahmat. Jadi seorang penasihat itu harus mempunyai pandangan, punya sikap apa itu rahmat, kasih sayang. Jangan jadi penceramah itu yang maunya neraka, betah, sesat, neraka. Masya Allah. Loh, ini penceramah atau kalau Rasulullah berjuang itu para sahabat berjuang bagaimana orang lain mendapatkan hidayah, supaya bagaimana orang lain bisa masuk Islam. Ini ada penceramah sekarang ini justru mengkafirkan orang Islam, membed'ah-bed'ahkan orang Islam, menyesatkan orang Islam. Apa begini nih? Jadi al-wa'id itu adalah orang yang mempunyai pandangan kasih sayang. Orang yang bodoh bagaimana mau ngaji, bagaimana anak-anak yang bisa ngaji ya. Sekarang ini yang penting sekali kita hiraukan masalah itu apa itu penting itu bagaimana ayo ngaji, bagaimana kita berkualitas, orang Islam bisa berkualitas, anak-anak kita harus berkualitas, anak-anak kita harus bisa ngaji, supaya kita meninggalkan anak-anak itu dalam keadaan menjadi orang-orang yang alim, orang soleh-solehah yang bisa mengantarkan orang tua masuk surga. Amin Allahumma. Ini yang harus kau pikir. Santri juga begitu pikirannya, harus semangat ngaji. Santri itu harus semangat ngaji, belajar yang sungguh-sungguh, pelajaran yang diberikan, pelajari yang sungguh-sungguh sampai bisa. Jangan sampai pelajaran yang diberikan justru hanya lewat begitu saja.
tanpa kamu memahami, tanpa kamu menguasai. Yang pertama ini ya, khususnya ini. Terus yang berikutnya lagi kalam fil ma'rifah, kalam ma'rifat kepada Allah, punya bicara yang mengarahkan untuk ma'rifat kepada Allah. Kharaja keluar siapa Syekh Yahya bin Mu'ad ila Balkh pada tanah Balkh, wa qama dan berdiam diri siapa Syekh biha di Balkh muddah pada satu masa, waraja dan kembali siapa Syekh ila Naisabur pada kota Naisabur. Naisabur itu kota, Naisabur kota ya. Wa mata dan meninggal siapa Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi sanah samanin wa khamsina wa mi'atain. Belum meninggal tahun 8 wa khamsina 50 wa mi'atain 258 Hijriah. Berapa meninggalnya? 258 Hijriah. Kata beliau Syekh Yahya, tuba beruntunglah liman bagi seseorang taroka yang meninggalkan siapa man ad-dunya pada dunia qabla an tatruka supaya meninggalkan duniahu kepada man ai al khairu utai kebaikan al kasiru yang banyak liman bagi seseorang sorofa yang membelanjakan siapa orang amwalahu pada harta bendanya man fi anwa'il barri atau fi anwa'il khairi. Di kitab ada anwa'il khairi, di situ anwa'ul barri, sama itu. Fi anwa'il khairi di dalam apa macam-macamnya kebaikan, kebaktian atau kebaikan. Al-bar itu kebaktian di kitab ini, al-khair kebaikan. Qabla zihabiha sebelum berangkatnya dunia, sebelum hilangnya dunia, anhu daripada man. Wabana dan membangun siapa orang qabrahu pada kuburnya man qabla ayat hula sebelum supaya masuk siapa manhu kepada kuburan bi an amala dengan supaya beramal siapa orang ma pada perkara fihi di dalam ma tunisu yang bisa membahagiakan apa ma fil qabri di dalam kubur wa ardo dan meri apa wa ardo dan apa wa ardo dan ridho wa ardo dan membuat ridho siapa man rabbahu pada Tuhannya man wa ardo dan membuat ridho siapa man rabbahu pada Tuhannya man bimtisali amri dengan mengikuti dengan mematuhi perintah-perintahnya Allah bimtisali amri dengan mematuhi perintah-perintahnya Allah wazdina binahyih dan menjauhi larangan-larangannya Allah qabla ayyalqa sebelum supaya berjumpa siapa man hu kepada rabbahu artinya Tuhannya man bil mauti dengan kematian. Terangkan di sini, paham ya? Nanti bisa lihat di apa itu, nanti kan itu didokumentasikan. Nanti kalau terlambat nanti bisa melihat di dokumentasi. Kebahagiaan itu ya, paling orang beruntung itu adalah bagi seseorang yang pertama, orang yang meninggalkan dunia sebelum dirinya ditinggalkan dunia. Artinya apa? Berbahagialah kalau dirinya punya harta benda itu sudah dibelanjakan dulu untuk mempersiapkan, dibelanjakan untuk hal-hal ya, kebaikan-kebaikan, untuk amal-amal jariah, untuk kebaikan-kebaikan, untuk memondokkan anaknya di pesantren, untuk pendidikan anak-anaknya di pesantren, untuk infak sedekah, untuk pondok pesantren masjid, sebelum dirinya ditinggalkan harta benda ya, sebelum dirinya ditinggalkan harta benda. Beruntung yang berikutnya lagi orang yang sudah membangun kuburnya sebelum dirinya masuk ke dalam kuburan. Maksudnya apa? Artinya dirinya sudah membangun kuburan sebelum dirinya masuk. Sebelum supaya masuk, amal-amal kamu dipersiapkan. Apa amal-amal kamu dipersiapkan untuk yang sebaik-baiknya, sehingga kamu masuk di dalam kuburan, kamu disambut dengan amal kebaikan kamu. Orang mati itu nanti akan disambut oleh dua amal kita. Kalau kamu punya amalan-amalan baik, katakanlah punya amalan yang baik, sholawat, ngaji yang baik, maka kamu nanti akan disambut dengan amal kamu dengan rupa yang sangat cakep, yang sangat harum, yang akan membahagiakan kamu di alam barzakh sampai hari kiamat nanti.
Kamu nanti tanya, siapa ente? Kok cakep sekali seperti ini? Ya, kok cakep seperti ini? Siapa kamu? Aku adalah amal-amalmu yang akan membahagiakan kamu sampai hari kiamat. Terus tapi kalau kamu punya amalan-amalan jelek, bulat saja di dunia, terus siapa kamu? Kok kamu jelek sekali, rupa kamu jelek sekali, bau kamu busuk sekali. Siapa kamu? Saya jangan kesini, jangan kesini. Aku adalah amal-amal kejelekan kamu yang akan menemani kamu sampai hari kiamat. Kamu mau, tidak mau, kami akan tetap bersama kamu. Aku akan menyiksa, termasuk siksaan di dalam kubur kamu. Masya Allah. Kamu punya teman aja satu kamar, ya, satu bantal sama kamu, 1 bulan tidak mandi, 1 bulan tidak sikat gigi. Masya Allah, kamu enak apa tidur? Enak apa tidak tidur sama dia? Kutunya banyak, baunya busuk. Masya Allah, bau mulutnya kalau bicara kamu langsung pingsan. Makannya segala macam, singkong, pete, jengkol. Kalau bicara ngomong langsung pingsan. Itu aja nggak enak. Itu lebih daripada itu, bau busuknya. Itulah amal-amal jelek kamu. Maka persiapkanlah sebelum kamu masuk kuburan amal-amalan kamu sehingga kamu nanti dibahagiakan dalam barzah. Ridholah kamu dengan Tuhan, bikin ridho Allah dengan amal-amal kamu sehingga apa? Kamu berjumpa dengan Allah dalam keadaan radhiyatam mardhiyah, ridho dan diridhoi. Amin Allahumma. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wal maqalah asadisa asrata, makalah yang ke-16, An Abi Sulaiman Ad-Darani, diriwayatkan daripada Syekh Abi Sulaiman Ad-Darani, namanya adalah Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu. Wa Darani dan utai Darani, qaryah itu satu desa, min qura Dimsik, daripada kampung atau desa Dimsik di Syria. Mata meninggal siapa Syekh sana khamsa asrata pada tahun 15 wami'atain dan 200. Jadi meninggalnya beliau pada 215 Hijriah. Sekarang sudah berapa? Berarti sudah lama. Annau, sesungguhnya Syekh Ibrahim Sulaiman Ad-Darani ini qala, berkata siapa Syekh fil munajat, di dalam munajatnya beliau. Jadi orang itu harus punya munajat, ya. Kalian semuanya itu harus punya munajat, doa-doa yang terus menerus kamu panjatkan kepada Allah. Terus menerus, habis sholat dibaca, tengah malam dibaca, gitu ya. Ma'allahi beserta Allah Ta'ala marullah. Ilahi, wahai Tuhanku, la in talabtani, jika mencari, menuntut siapa Tuhan ini kepada saya. Jika menuntut siapa Tuhan ini kepada saya, bidzanbi, dengan dosa-dosa saya. La atlubanna, tentu akan menuntut siapa saya, akan mencari siapa saya, sungguh-sungguh kepada Tuhan, bi'afika, dengan ampunanmu ya Allah. Li'anna maghfirataka, karena sesungguhnya ampunanmu ya Allah, ausa, itu lebih luas, min dunubi, daripada dosa-dosa saya. Walain talabtani, dan jika menuntut siapa Tuhan ini kepada saya, bibukhli, dengan kebakilan saya, biman il wajib, kita ini termasuk orang-orang bakil, ngaku kita ini orang-orang bakil kepada Allah. Kebakilan kita itu apa? Biman il wajib, dengan mencegah perkara-perkara wajib. Kita ini enggan untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah Sang Maha Pencipta itu. Kita ini bakhil sama Allah, sholatnya dibikin pendek-pendek, ya, sholatnya dibikin terlambat-terlambat, bahkan ada yang ditinggal-tinggal, bahkan ada yang bolong-bolong. Ini kita bakhil sama Allah, padahal Allah Maha Dermawan kepada kita. Allah memberikan semuanya untuk kita, ya. Kita tidak ada yang bayar. Ikan di lautan siapa yang bikin? Siapa yang merawat? Kita tinggal menikmati, tidak pernah bayar sama Allah. Udara yang kita hirup miliknya siapa? Oksigen ini miliknya siapa? Pernah bayar kita kepada Allah?
seluruh tumbuh-tumbuhan ini yang ada di alam semesta yang kita makan, siapa yang menciptakan itu? Siapa yang merawat itu? Pernah bayar kita sama Allah? Tidak pernah bayar sama Allah. Kita ini bakhil sama Allah. Sementara untuk melakukan yang diperintahkan Allah kita bakhil. Ya, auman isail atau mencegah, tidak mau memberikan kepada orang-orang yang meminta kepada kita, minta tolong kepada kita, minta bantuan kepada kita. Memang dari perkara fadula yang telah mengutamakan, melebihkan perkara itu indi di samping kita. Ya, Allah anugerahkan kepada kita, tapi kita enggan untuk memberikan kepada. La atlubanna, kalau kami dituntut atas kebakilan saya, memang kami bakhil ya Allah. Kami la atlubanna, tentu akan mencari sungguh siapa kami kepada Tuhan. Bisa khaika dengan maha dermawanmu ya Allah. Bisa khaika maha dermawanmu ya Allah. Bikaramika artinya adalah dengan kemuliaanmu ya Allah. Walain adkhaltani, dan jika memasukkan siapa Tuhan ini kepada saya, annara pada neraka, la ahbartu, maka tentu akan mengabarkan siapa saya, ahlan nari pada ahli neraka, bi'anni, dengan sesungguhnya saya uhibbu, mencintai siapa saya kepada Tuhan. Nah ini Masya Allah, ini Syekh Sulaiman Ad-Darani itu senantiasa husnudzon sama Allah. Kita itu harus husnudzon sama Allah. Kita harus husnudzon sama Allah, baik sangka kita kepada Allah. Wal maqalah sabi'a asrata, dan makalah yang ke-17. Kil dikatakan as'adun nasi, utai keberuntungan untung-untungnya manusia, sangat beruntungnya manusia. Man itu seseorang, lahu itu bagiman, qalbun utai hati, alimun yang alim. Jadi seseorang yang paling beruntung di muka bumi ini adalah orang yang dianugerahkan hatinya itu alim, bukan hati yang bodoh, bukan hati yang bodoh. Ya Allah, dengan sesungguhnya Allah Ta'ala malu Allah, maha besar Allah fi ayyi maudin, bi annallaha Ta'ala, dengan sesungguhnya Allah Ta'ala maha beserta man, fi ayyi maudin, di mana-mananya tempat karena ada siapa man. Jadi maksudnya hati yang mengetahui alim itu adalah dirinya menyadari bahwa dirinya selalu dipantau oleh Allah. Kita ini selalu dipandang oleh Allah. Kita tidak pernah lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menyadari itu. Kalau kamu menyadari itu, kamu tidak akan maksiat di jalan Allah. Bagaimana kamu melakukan maksiat? Wong kamu selalu di hadapan Allah. Kamu merasa bahwa kamu dipandang oleh Allah. Kamu jadi orang jahat. Orang jahat itu kalau di muka bumi yang ditakuti siapa? Yang ditakuti orang jahat itu siapa? Pak Puli. Orang jahat mau merampok, yang ditakuti siapa? Mau mencuri, yang ditakuti siapa? Melakukan kejahatan, siapa yang ditakuti? Kalau kamu merasa bahwa kamu dipantau oleh polisi, kamu masih melakukan kejahatan apa tidak? Orang yang melakukan kejahatan itu merasa aman dari pandangan polisi. Paham apa paham? Nah, itu hadirkan bahwa Allah itu lebih mengetahui, Allah itu maha tahu daripada polisi yang sangat banyak itu. Allah maha tahu. Maka oleh karena hadirkan dalam diri kita itu bahwa kita senantiasa dipandang oleh Allah Subhanahu. Ini pertama. Yang kedua adalah orang yang paling beruntung itu apa? Diberi wabadan sabirun, diberi anugerah badan yang sabar. Sabar atas apa? Alat taat wal marazi, atas taat dan berbagai macam balak musibah. Perhatikan di situ, alat taatnya atas taat kepada Allah. Taat itu perlu sabar. Taat itu perlu sabar. Kalau tidak sabar, tidak akan bisa. Sholat waktu subuh perlu sabar apa tidak? Aduh ngantuk, makanya perlu sabar. Ya, orang yang diberikan sabar, badannya sabar untuk mengikuti perintah-perintah Allah, sabar atas balak musibah yang diberikan kepada kita dari Allah. Yang berikutnya lagi waqanaah, menerima, ridho, rela
bima dengan perkara fil yadi yang ada di dalam tangan kita. Ya, terima, kita dianugerahkan oleh Allah SWT. Alhamdulillah min qismatillah, daripada pembagiannya Allah Ta'ala makhluk Allah. Wa sukunil qalbi, artinya diberikan tenang hatinya. Inda adamil ma'lufat, ketika tidak mendapatkan perkara-perkara yang disenangi. Sabar. Saya ingin punya istana kayak Pak Presiden. Nggak usah mikir, qanaah, rumahnya yang ada ini diterima dengan sebaik-baiknya. Paham ya? Kita dianugerahkan apa? Terima, syukur, alhamdulillah. Namanya itu, kalau kamu dia berikan qanaah seperti ini, itulah orang yang paling beruntung. Orang yang paling beruntung tadi apa? As'adun nas, punya qalbun alim, badanun sabir. Yang ketiga apa? Punya qanaah bima fil yadi. Yang ketiga ridho atas apa yang ada di tangan kita. Wal maqalah saminata asrata, dan makalah yang ke-18. Wal maqalah saminata asrata, dan makalah yang ke-18. An Ibrahim An-Nakhai, daripada Syekh Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu. Innama halaka, sesungguhnya hancur siapa man seorang qablakum, dari sebelum kamu semuanya, minal umam, dari beberapa umat-umat, bisalah khisalin, dengan 3 beberapa macam. Pertama, bifudulil kalam, dengan berlebih-lebihan bicara. Orang jangan banyak bicara. Banyak bicara akan banyak salahnya. Jangan terlalu banyak bicara. Wahwa, artinya perkara, wahwa dan utai kalam, fudulil kalam itu ma perkara, la khaira, yang tidak ada kebaikan fi di dalam ma, fid-dini, di dalam agama, wa dunya, di dalam dunia. Bicara itu yang ada manfaatnya. Bicara ngalor ngidul, ngetan ngulon, kesana kemari, tidak ada manfaatnya. Hindari, jangan banyak bicara. Ngerumpi, cerita apa, masalah kutu saja sehari semalam tidak selesai. Wah, kutu kamu itu banyak, tidak selesai sehari semalam. Apa manfaatnya? Ya, paham apa paham? Cerita yang tidak jelas, hindari. Bicara yang fokus, bicara yang ada manfaatnya. Paham ya? Paham. Yang berikutnya lagi apa? Kata beliau apa? Yang berikutnya lagi wafudulil ta'am, terlalu banyak makan, terlalu banyak makan. Makanya kalian itu banyak atau sedikit? Malah makan kalian banyak atau sedikit? Sedikit, tapi sedikit-sedikit makan, ya. Makannya sedikit, tapi sedikit-sedikit pagi makan, sebentar lagi makan, siang makan, malam sedikit, tapi sedikit-sedikit Masya Allah. Wa wadaya fadlul kalam ta'am ma perkara layak nih, itu tulisannya itu bukan begitu ya. La yu'inuhu, layak nih, yang tidak ada manfaatnya hu kepada ta'am itu, ala din, atas agama. Karena orang kalau banyak makan males bangun malam. Makanya kalau bangun malam itu, kalau malam jangan terlalu banyak makan. Makannya Masya Allah, sebelum maghrib makan, setelah maghrib makan, habis isya makan, makannya banyak Pak. Ya, bagaimana malam bisa bangun? Bagaimana subuh aja masih ngolor, masih ngiler, ya. Masya Allah. Wa fudulil manam, yang berikutnya lagi terlalu banyak tidur, terlalu berlebihan dalam tidur. Wawa, dan utawi fudulul manam perkara la yang tidak bermanfaat atau manam hu kepada orang fitini, di dalam agama. Wal maqalah atasya asrata, dan makalah yang ke-19 an Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Al-wa'id utai orang yang memberi nasihat. Al-wa'id utai orang yang memberi nasihat, ilahu itu bagi al-wa'id lesan utawi punya lesan firroja, di dalam harapan, mengharapkan rahmatnya Allah. Firroja, di dalam harapan rahmatnya Allah. Khususon kelawan dengan khusus, khususon kelawan dengan khusus. Wa kalamun, dan punya bicara fil ma'rifah, di dalam ma'rifat kepada Allah. Perhatikan di sini. Jadi jadi orang yang suka memberi nasihat itu jangan hanya sekedar memberi nasihat. Itu tukang ngaji, seorang kiai, seorang ustadz, itu harus mempunyai sifat yang pertama itu lisanun fil roja wa kalamun fil ma'rifah.
Lisan firroja, maksudnya lisan firroja itu punya lesan yang dia itu punya harapan atas rahmatnya Allah. Atau mungkin bahasa yang lain itu dia mempunyai pandangan kasih sayang, pandangan rahmat. Jadi seorang penasihat itu harus mempunyai pandangan, punya sikap rahmat, kasih sayang. Jangan jadi penceramah itu yang maunya neraka, betah, sesat, neraka, masya Allah. Loh, ini penceramah atau kalau Rasulullah berjuang itu para sahabat berjuang bagaimana orang lain mendapatkan hidayah, supaya bagaimana orang lain bisa masuk Islam. Ini ada penceramah sekarang ini justru mengkafirkan orang Islam, membid'ah-bid'ahkan orang Islam, menyesat-nyesatkan orang Islam. Apa begini nih? Jadi al-wa'id itu adalah orang yang mempunyai pandangan kasih sayang. Orang yang bodoh bagaimana mau ngaji? Bagaimana anak-anak yang bisa ngaji? Ya, sekarang ini yang penting sekali kita hiraukan masalah itu apa itu penting itu bagaimana ayo ngaji, bagaimana kita berkualitas, orang Islam bisa berkualitas, anak-anak kita harus berkualitas, anak-anak kita harus bisa ngaji supaya kita meninggalkan anak-anak itu dalam keadaan menjadi orang-orang yang alim, orang soleh-solehah yang bisa mengantarkan orang tua masuk surga. Amin Allahumma. Ini yang harus kau pikir. Santri juga begitu pikirannya, harus semangat ngaji. Santri itu harus semangat ngaji, belajar yang sungguh-sungguh, pelajaran yang diberikan, pelajari yang sungguh-sungguh sampai bisa. Jangan sampai pelajaran yang diberikan justru hanya lewat begitu saja, tanpa kamu memahami, tanpa kamu menguasai. Pertama ini ya, khususnya ini. Terus yang berikutnya lagi kalam fil ma'rifah, ma'rifat kepada Allah, punya bicara yang mengarahkan untuk ma'rifat kepada Allah. Kharaja keluar siapa Syekh Yahya bin Mu'ad ila Balkh pada tanah Balkh, wa qama dan berdiam diri siapa Syekh biha di Balkh muddah pada satu masa, wa raja dan kembali siapa Syekh ila Naisabur pada kota Naisabur. Naisabur itu kota. Naisabur kota ya. Wa mata dan meninggal siapa Syekh Yahya bin Mu'ad ar-Razi sanah samanin wa khamsina wa mi'atain. Belum meninggal tahun 8 wa khamsina 50 wa mi'atain 258 Hijriah. Berapa meninggalnya? 258 Hijriah. Kata beliau Syekh Yahya, tuba beruntunglah liman bagi seseorang taroka yang meninggalkan siapa man ad-dunya pada dunia qabla an tatruka supaya meninggalkan dunia hu kepada man ai al khairu utai kebaikan al kasiru yang banyak liman bagi seseorang sorofa yang membelanjakan siapa orang amwalahu pada harta bendanya man fi anwa'il barri atau fi anwa'il khairi. Di kitab ada anwa'il khairi, di situ anwa'ul barri, sama itu. Fi anwa'il khairi di dalam macam-macamnya kebaikan, kebaktian atau kebaikan. Al-bar itu kebaktian di kitab ini, al-khair kebaikan. Qabla zihabiha sebelum berangkatnya dunia, sebelum hilangnya dunia, anhu daripada man. Wabana dan membangun siapa orang qabrohu pada kuburnya man, qabla ayat hula sebelum supaya masuk siapa manhu kepada kuburan. Bi an amala dengan supaya beramal siapa orang ma pada perkara fihi di dalam ma tunisu yang bisa membahagiakan apa ma fil qabri di dalam kubur. Wa ardo dan membuat ridho siapa man rabbahu pada Tuhannya man. Wa ardo dan membuat ridho siapa man rabbahu pada Tuhannya man bimtisali amri dengan mengikuti dengan mematuhi perintah-perintahnya Allah. Bimtisali amri dengan mematuhi perintah-perintahnya Allah. Wazdina binahyih dan menjauhi larangan-larangannya Allah. Qabla ayyalqa sebelum supaya berjumpa siapa man hu kepada rabbahu artinya Tuhannya man bil mauti dengan kematian.
Terangkan di sini, paham ya? Nanti bisa lihat di apa itu, nanti kan itu didokumentasikan. Nanti kalau terlambat nanti bisa melihat di dokumentasi. Kebahagiaan itu ya, paling orang beruntung itu adalah bagi seseorang yang pertama, orang yang meninggalkan dunia sebelum dirinya ditinggalkan dunia. Artinya apa? Berbahagialah kalau dirinya punya harta benda, itu sudah dibelanjakan dulu untuk mempersiapkan, dibelanjakan untuk hal-hal ya, kebaikan-kebaikan, untuk amal-amal jariah, untuk kebaikan-kebaikan, untuk memondokkan anaknya di pesantren, untuk pendidikan anak-anaknya di pesantren, untuk infak sedekah, untuk pondok pesantren masjid, sebelum dirinya ditinggalkan harta benda ya, sebelum dirinya ditinggalkan harta benda. Beruntung yang berikutnya lagi, orang yang sudah membangun kuburnya sebelum dirinya masuk ke dalam kuburan. Maksudnya apa? Artinya dirinya sudah membangun kuburan sebelum dirinya masuk. Sebelum supaya masuk, amal-amal kamu dipersiapkan. Amal-amal kamu dipersiapkan untuk yang sebaik-baiknya, sehingga kamu masuk di dalam kuburan, kamu disambut dengan amal kebaikan kamu. Orang mati itu nanti akan disambut oleh dua amal kita. Kalau kamu punya amalan-amalan baik, katakanlah punya amalan yang baik, sholawat, ngaji yang baik, maka kamu nanti akan disambut dengan amal kamu dengan rupa yang sangat cakep, yang sangat harum, yang akan membahagiakan kamu di alam barzah sampai hari kiamat nanti. Kamu nanti tanya, siapa ente? Kok cakep sekali seperti ini? Ya, kok cakep seperti ini? Siapa kamu? Aku adalah amal-amalmu yang akan membahagiakan kamu sampai hari kiamat. Terus, tapi kalau kamu punya amalan-amalan jelek, bulat saja di dunia, terus siapa kamu? Kok kamu jelek sekali? Rupa kamu jelek sekali, bau kamu busuk sekali. Siapa kamu? Saya jangan ke sini, jangan ke sini. Aku adalah amal-amal kejelekan kamu yang akan menemani kamu sampai hari kiamat. Kamu mau, tidak mau, kami akan tetap bersama kamu. Aku akan menyiksa, termasuk siksaan di dalam kubur kamu. Masya Allah. Kamu punya teman aja satu kamar, ya, satu bantal sama kamu, 1 bulan tidak mandi, 1 bulan tidak sikat gigi. Masya Allah, kamu enak apa tidur? Enak apa tidak tidur sama dia? Kutunya banyak, baunya busuk. Masya Allah, bau mulutnya kalau bicara kamu langsung pingsan. Makannya segala macam, singkong, pete, jengkol. Kalau bicara ngomong langsung pingsan. Itu aja nggak enak. Itu lebih daripada itu, bau busuknya. Itulah amal-amal jelek kamu. Maka persiapkanlah sebelum kamu masuk kuburan amal-amalan kamu, sehingga kamu nanti dibahagiakan di alam barzah. Ridholah kamu dengan Tuhan, bikin ridho Allah dengan amal-amal kamu, sehingga apa? Kamu berjumpa dengan Allah dalam keadaan radhiyatam mardhiyah, ridho dan diridhoi. Amin Allahumma. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.